Muhammadan abduhu wa rasuluh. La hadap ke arah televisi daripada duduk mendengarkan tausiah. Alhamdulillahil ma'budi bi ni'matihi al-ma'budi bi qudratihi ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyiyam. Air darah berbujankan anak panah demi menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa menghirup udara segar pada hari yang indah ini. Salawat berbingkiskan salam tak lupa kita panjatkan, kita curahkan, kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi yang agung yang diagungkan oleh Maha Agung, Nabi yang mulia yang dimuliakan oleh Maha Mulia. Siapa lagi kalau bukan Habibullah, Habibul Mustafa, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang menerang pada saat ini. Taib ismi Rayhan Sa'an Faris, Jalaslu fi fasl tsani mutawassithah, adrusu fi ma'hadi ya'il Quran. Oke, perkenalkan, nama saya Rayhan Sa'an Faris. Saya duduk di kelas 2 SMP. Saya belajar di Pondok Pesantren Ya'ul Quran. Baiklah, pada kesempatan kali ini Ananda ingin bertausiah singkat yang berjudulkan 3 hikmah puasa. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah, dimanapun Anda berada. Kita meyakini bahwa segala larangan, segala perintah Allah Subhanahu wa taala itu mengandung hikmah dan faedah guna kebaikan kita sendiri. Hanya saja di antara hikmah dan faedah tersebut ada yang mudah kita pahami, kita mengerti maupun kita pahami, dan ada pula yang susah kita mengerti dan kita pahami. Hal ini meningkatkan bagaimana cara kita berpikir untuk mendapatkan ridho ilahi, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana dan yang maha mulia. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah. Kita mengetahui bahwa puasa Ramadan ini memiliki banyak sekali hikmah dan faedah. Yang pertama yaitu untuk pendidikan dan latihan rohani, mendidik hawa nafsu kita agar tidak senantiasa dimanjakan oleh kita sendiri. Karena orang yang berpuasa itu bisa mengatur hawa nafsunya dengan sebagaimana mestinya dan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendidik jiwa kita untuk memikul amanat dengan sebaik-baiknya. Karena orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu wajib untuk berpuasa, menahan lapar dan dahaga dari terbenamnya fajar, dari terbitnya fajar menuju terbenamnya matahari. Dalam kurun waktu tersebut kita dilarang untuk makan, minum dan hal-hal lain yang membatalkan puasa. Apabila kita telah menyelesaikan puasa tersebut, maka kita telah selesai melakukan amanat kita. Dan yang kedua yaitu untuk kesehatan. Menurut para ahli-ahli dokter, para ahli-ahli kesehatan, bahwasannya puasa itu bisa menyehatkan tubuh kita. Karena kita sahur di jam 3 pagi dan berbuka di sekitar jam 6 sore. Dalam waktu tersebut kita memberikan peristirahatan bagi organ pencernaan kita untuk beristirahat. Dan apabila kita telah berbuka puasa, maka organ pencernaan kita melakukan hal-hal apa yang dilakukannya seperti biasa. Dan hal hikmah dan faedah ketiga yaitu menjadi ucapan rasa syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surah Ibrahim potongan ayat 7 yang berbunyikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Yang berartikan la in syakartum, seandainya kamu bersyukur, la azidannakum, maka niscaya akan kutambahkan nikmatku. Wala in kafartum, dan jikalau engkau mengingkari nikmatku, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat kuat. Dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada umatnya bahwa tuntutan untuk bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan melipatkan nikmatnya. Dan apabila kita mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala itu, sesungguhnya azab Allah sangat kuat. Dan di bulan Ramadan ini Allah mengajarkan kepada kita bagaimana orang-orang miskin di luar sana menahan lapar, menahan dahaga, dan kita sejajar oleh kaum muslim tersebut. Allah mengajarkan kita di bulan Ramadan ini untuk hidup sederhana, tidak berboros-borosan, tidak berlebihan. Karena kita menahan hawa nafsu kita, yaitu menahan kelaparan dan dahaga dari terbitnya fajar menuju terbenamnya matahari. Hikmahnya di sini, marilah kita semua dalam puasa Ramadan ini, dalam bulan Ramadan ini, kita bersama-sama meraih hikmah dan faedah puasa Ramadan ini, demi mencapai orang-orang yang beruntung di bulan Ramadan ini. Dan janganlah kita menjadi orang-orang yang merugi di dalam bulan Ramadan ini. Dan kita sebagai umat muslim, bulan Ramadan ini datang pada setiap tahun sekali. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama kita meraih ridha Allah Subhanahu wa taala guna mencapai keberhasilan di bulan Ramadan ini. Karena setiap amalan baik di bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat Anda sampaikan sebelum Ananda mengakhiri tausiah pada kesempatan kali ini. Ananda ingin berpantun. Kalau ada sumur di ladang, bolehkah Ananda numpang mandi? Kalau ada umur yang panjang, bolehkah kita berjumpa lagi? Mungkin ini saja yang dapat Ananda sampaikan. Apabila ada salah kata, itu datangnya dari Ananda sendiri. Dan apabila ada yang baik dan benar dan dapat yang diambil, maka amalkanlah itu dalam hidup kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk saudari Cinta, nah, ini sama dengan saudara Bintang Akka tadi, ya, sama juga dengan saudara Paris. Nah, ini sama, cuman intonasinya ditingkatkan lagi, dibiasakan lagi, di mana harus tinggi, harus rendah, ya, jangan ini juga perlu diperbaiki lagi, ya, dari beberapa orang yang Ustadz tadi komeni, ya, karena ya ceramah ini atau pidato ini dilihat dari awal, kemudian isi dan penutup, sehingga menjadi satu kesatuan yang sempurna. Kemudian untuk penampilan atau gerakan atau ekspresi, dari yang beberapa orang Ustadz sebutkan namanya tadi, ya, ini juga harus diperbaiki, jangan terlalu kaku, mungkin tangan terus di dada, ya, terus balik lagi, jadi santai-santai saja, rileks saja, ya, nanti mampu, ya, mendukung kesempurnaan dalam kita menyampaikan pidato. Tapi karena ini anak-anak, adik-adik ini pemula, calon-calon, tidak mengapa, jadi sambil berjalan nanti berangsur-angsur akan bagus. Ustadz dulu juga waktu awal-awal belajar sama seperti adik-adik anak-anak ini, karena sering turun, lama-lama nanti terbiasa, di dalam perjalanan akan bagus. Kemudian untuk intonasi, anak-anak yang Ustadz tadi sebutkan namanya ini juga penting, karena intonasi ini menjadi tolak ukur, ya, jamaah atau mad'u mendengar ceramah kita. Kalau lurus saja, atau tinggi saja, atau rendah saja, ini tidak menarik. Jadi perlu ada intonasi, perlu naik,
di mana harus tinggi, di mana harus rendah. Itu pun ya dibiasakan. Muhammadan abduhu wa rasuluh. La menghadap ke arah televisi daripada duduk mendengarkan tausiah Alhamdulillahil ma'budi bi ni'matihi al-ma'budi bi qudratihi ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyiyam. Air darah berbujankan anak panah demi menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.